Fashionpreneur, saya Melinda Bibiana, founder and CEO dari The Bespoke Fashion Consultant Indonesia. Hari ini kedatangan satu tamu nih yang susah banget saya nangkepnya juga. Yeay, Alfiani. Akhirnya saya tertangkap basah. Iya, founder dari Kala The Label. Oke teman-teman semua, sebelum kita ngobrol banyak sama Kaye ini, wah ini sih brandnya inspiratif banget ya menurut aku ya, karena memang pertumbuhannya gercep sesuai orangnya ya, cepet banget melesat gitu kan. Aku bacain sedikit tentang Kala The Label itu launching di tahun 2017, bener ya? Iya, bener ya, bulan April. April 2017. Berarti tahun ini hampir udah 6 tahun dan berkembang menjadi brand Indonesia yang mendunia. Aduh, bismillah. Aduh, amin. Ya, kita akan dengerin success story-nya nanti lengkap dari foundernya langsung. Kemudian memang memiliki brand DNA yang unik ya, quirky, fun, terus kemudian memang sustainable fashion juga ya sekarang ya. Jadi memang dan yang paling kalau teman-teman bisa lihat di Kala The Label Instagramnya, kemudian misalnya di web store-nya memang based on community. This is not just the brand, but this is community. Oke. Welcome to TBF Podcast. Aduh, senangnya. Oke. Teman-teman fashionpreneur nih taunya kan pasti wah gila ini Kala The Label tuh setiap bulan ada kolaborasi, terus kemudian koleksi. Itu tuh gimana sih? Awalnya tuh gimana ya? Mungkin bisa singkat cerita di 2017 tuh awalnya gimana? Modalnya berapa? Nih teman-teman kan pasti banyak yang pengen tahu modal bikin fashion brand tuh berapa sih gitu. Ada yang pasti maunya taunya yang udah ratusan juta apa. Nih mungkin a glimpse about Kala The Label gimana? Jadi 2017 April itu saya sama adik saya sih kebetulan memang dalam tanda kutip tipe entrepreneurnya waktu itu memang basicnya bukan dari fashion, sekolah fashion juga enggak. Tidak punya fashion background. Tidak punya fashion background sama sekali, tapi memang punya sense of fashion yang cukup baik gitu kan, cukup baik, saya nggak norak-norak banget lah ya saya. Jadi pada saat itu karena memang background of pekerjaan saya event organizer yang memang rutinitasnya gitu-gitu aja gitu Mbak. Setelah 15 tahun berselang lalu butuh challenge nih ya, butuh challenge baru kayak zonanya sudah sangat aman gitu. 15 tahun melakukan hal yang sama lalu melihat peluang gitu pada saat itu memang kayak saya suka banget warna-warni, saya suka banget sesuatu yang pop up gitu yang kayak kalau di keramaian tuh mana jadi saya iya, gitu, harus statement gitu kan. lah ya, harus statement banget gitu. Jadi pada saat itu 5 tahun lalu ya pada saat itu atau 6 tahun lalu di Indonesia brand fashion yang kurang lebih appearance seperti itu belum ada. Ada pun harganya mahal. Jadi pada saat itu saya sering belanja beberapa brand dari luar gitu. Jadi saya suka banget sama Agnes Studio. Saya suka banget sama Marni. Kan warna-warna yang memang playful tapi quirky, statement banget kan gitu. Kayak saya juga Gorman dari Australia juga saya suka banget. Jadi terinfluence dari brand-brand itu dan kebetulan memang saya juga orangnya nggak makeup, nggak dandan dan lain sebagainya. Jadi saya sukanya outfit saya aja gitu yang muncul gitu pada saat itu. Jadi terpikirlah akhirnya untuk coba deh pengen bikin sebuah karya yang kecil-kecilan aja gitu, mungkin hanya diperkenalkan pada saat itu sama teman-teman dulu gitu untuk bikin modelan brand fashion yang seperti itu. Waktu itu bahkan namanya juga kan kayak sekarang kan kayak brand fashion Indonesia gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya clothing brand aja gitu kan, kayak online shop gitu nyebutnya online dulu. Shop ya benar. 6 tahun lalu kayak apalagi kalau di Bandung banyak kan distro ya. Distro, belum familiar lah dengan brand fashion. Dulu bahkan ketika saya muncul itu yang kayak teman-teman dari brand distro itu kan memang satu angkatan ya gitu, yang kayak kok tumben sih bikin clothingan bahasanya gitu, clothingan buat perempuan kan biasanya clothingan tuh cowok sekedar t-shirt, hoodie, jackets gitu kan, atau celana pendek gitu kan. Jadi modal juga nggak banyak pada saat itu memang karena ya seada-adanya gitu, kayak patungan sama adik berdua per orang 10 juta gitu loh Mbak. Jadi modalnya 20 juta. Modal cuma 20 juta, tapi kita yang udah taruh ya gitu dalam 1 tahun nggak boleh diapa-apain, kalaupun ada keuntungan diputerin terus. Dan memang bikinnya bener-bener startingnya very small gitu, jadi kayak cuman kayak bikin, saya malah lupa sih berapa artikel bikinnya, kayak yang pokoknya atasan bawahan kalau di foto satu style gitu lah ya, jadi nggak ada belum kebayang ada katalog apa segala macam ya, nggak ada katalog, nggak ada photoshoot bener gitu. Jadi saya di rumah tuh punya meja makan putih, meja makan putih kayak dari melamin gitu, jadi clean putih gitu. Si napkinnya atau si table runnernya saya buka, jadi baju ditaruh tuh. Suami saya kan memang punya kameraan lah dulu gitu, belum canggih juga kameranya, foto dari atas udah deh itu, jadi naikin. Waktu itu masih ke path karena belum ada Instagram, waktu itu masih di path, jadi
kita jualannya di situ aja gitu. Jadi kayak ya bayangkan hanya 20 juta ya gitu. Jadi bayar penjahit, saya beli kain, produksi, ya ongkir buat ke JNE-nya juga waktu itu saya memang masih yang packing sendiri, apa sendiri, beli kain sendiri. Jadi artikelnya nggak banyak, bahkan per artikelnya berapa pieces juga kayak cuman per 3 SML 3 biji gitu kan. Tapi kan campaign-nya dibikin bagus sehingga kalau misalnya habis sold out gitu. Padahal memang barangnya cuma 9 biji ya. Sedikit ya. Itu salah satu trik tuh teman-teman tuh. Iya kan, how to communicate and how to campaign kan. Jadi supaya terlihatnya di sosial media pada saat itu laku, keren, dan memang yang pakai bagus gitu. Maksudnya ya waktu itu namanya masih apa ya, selebgram lah ya, yang benar-benar memang KOL atau content creator yang these days makin banyak itu. Dulu juga saya teman-teman kebetulan dari Bandung kan banyak banget tuh kayak broadcaster radio gitu kan, terus teman-teman bisa jadi inilah ya, marketing berjalan. Jadi kayak bikin kayak cuman misalkan per 6 biji ini satu size gitu kan, si dress ini misalkan. Satu titip sama temanku misalnya, sama Sabai kamu kan mau ke Bali mau mudik pakai bajunya gitu, atau titip ada jaket yang dari DNA misalnya, inget banget pada saat itu yang quirky banget, saya titip sama Syarifah Danis. Iya tahu. Dia kan memang boyish keren gitu kan, agak-agak eklektik dan retro dan warnanya pada saat itu. Jadi saya juga sudah memilah daripada saat dulu gitu kan, siapa aja membaca market gitu. Jadi dan memang sama sekali tidak menyasar siapa marketnya pada saat itu, kayak yang udah sporadis saja. Siapa aja dia yang nyangkut gitu kan. Jadi benar-benar tidak mengkategorikan mau dari usia berapa. Kalau sekarang kan udah ketahuan tuh Mbak, kayak usia target market saya dari 30 sampai 65. Dulu mah enggak. Ya mau beli aja deh, karena memang benar-benar kita baru belajar banget gitu. Bahkan kan dari semua artikel pertama kali dirilis itu tidak semuanya berpattern begini, ada yang polosnya juga dari linen segala macam, karena pengen tahu aja sih sebenarnya marketnya tuh ada nggak sih. Jangan-jangan saya egois, saya memang suka baju warna-warni tapi jangan-jangan marketnya belum siap gitu. Tapi ternyata ada yang memang bahkan jadi challenge kan buat kita, yaudah dibikin rilis kedua gitu. Dan sampai akhirnya kalau zaman dulu bisa bikinnya satu series itu kayak cuman 20 biji, ya sekarang jadi udah 2000 kali. Kemarin 40 biji, sekarang udah 4000 piece sebulan gitu. Jadi luar kayak biasa. memang perjalanannya kan 6 tahun ya Mbak. Iya gitu. benar-benar. Aduh itu up and down, apalagi 2 tahunnya dipotong pandemi, udah name it deh gitu. Semua kesusahan dan struggling semua. Tapi brand. itu bisa terlewati ya? Benar-benar alhamdulillah sih bisa terlewati dengan berbagai pivot perubahan segala macam. Ya itu sih sebenarnya challenge yang kita semua pebisnis lewatin, tapi how to survive ya sebenarnya, yang bisa kita ambil dari dari kejadian pandemik ya sebenarnya. Dan itu membuat sebuah brand. Kenapa kalau menurut saya kita sebagai TBF di consultant, kita ngelihat brand-brand yang ada hari ini, mereka yang punya brand DNA yang kuat. Salah satunya adalah Kala The Label. Kenapa? Karena memang dari awal sudah merepresent Kalanya sendiri aja udah unik ya. Mungkin nanti kita tanya nih kenapa namanya Kala kan gitu kan. Tapi kalau menurut aku brand with community itu adalah sesuatu yang engagement sama marketnya jadi kuat banget. Itu bisa dilihat dengan presence-nya kamu di social media segala macam. Jadi siapapun yang pakai Kala, dia nggak cuman memang tampil keren ataupun on trend, tapi dia embrace their body positivity gitu. Itu sebenarnya. Nah, yang aku juga pengen sharing juga ke teman-teman adalah the name of Kalanya nih sebenarnya. Dan itu maknanya dalam banget sih menurut aku. Gimana ceritanya? Jadi Kala itu kalau teman-teman tahu bunga, saya tuh suka banget bunga soalnya. Jadi Kala itu adalah Kala lili, jadi jenis sebuah bunga yang kalau di Afrika itu dia warnanya hitam kemagenta-magentaan. Jadi dia cantik the way rare dan uniqueness-nya dia gitu loh. Dia tidak wangi seperti roses gitu. Dia tidak merekah, tidak cantik mainstream, tidak cantik mainstream. Tapi dia tidak cantik mainstream. Dia cantik the way she does gitu. Jadi benar-benar apa adanya sih. Ada juga Kala lili yang warnanya putih, merah ada, tapi yang hitam ini yang paling keren dan long last gitu. Jadi kalau di airin gitu, kalau di stem itu dia bisa long last 30 hari di air. Jadi mendefine bahwa Kala ini sebuah kecantikan yang si Kala lili ada sebuah kecantikan yang everlasting gitu, yang cantiknya unik gitu. Enggak orang cantik banyak, orang yang kayak tinggi langsing rambutnya panjang kulitnya putih banyak banget, tapi cantiknya si Kala lili ini beda gitu, cantik unik rare dan body type misalnya mau besar mau lean mau tinggi mau petit
tetap cantik gitu, Betul, the way she is gitu. Jadi benar-benar itu yang mau kita coba represent, walaupun dari awal saya sama sekali nggak bikin pengkategorian itu Mbak. Makanya benar-benar yang kayak jalan dengan sendirinya gitu. Kalau ternyata oh iya ya, ternyata divining diversity-nya si Kala these days yang Kala Squad ini memang sama Allah mungkin dari awal udah makanya namanya bukan Yeri atau Yeri the label bukan gitu. Yeri the label ya kan. Tapi memang Kala the label gitu. Tapi itu loh menariknya sebenarnya, itu yang kadang-kadang di banyak brand sekarang kita bisa lihat apa sih brand DNA gitu. Nah menurut aku ini ada brand DNA yang ada dalam founder ya kan, yang secara harafiah mungkin ya faktor ya memang kayak di gifting ke kamu is a Kala gitu. Ternyata setelah cerita lebih dalam lagi, Kala Lily ini wah bagus banget sih sebenarnya, dan itu sadar ya merepresent semua koleksi Kala. Ketika mereka mau pakai baju dari mulai size small sampai XL, mereka bisa tetap look good gitu kan, embrace dan happy ya pakainya terutama. Betul. Dan bener-bener kayak ya quirky-nya dapat, fun-nya, terus kemudian friendly-nya, karena memang si brand foundernya ini merepresent ya kan. Aduh hore-hore. Iya kan. Nah ya sekarang tuh kan udah di usia 6 tahun ini, berarti kan memang banyak banget nih challenge yang udah dilewatin, dan kamu udah go internasional juga. Banyak banget nih kabarnya nih, kemarin terakhir ikutan trade show tuh udah ada 40 calon buyer ya, tapi yang udah realisasi berapa tadi? Yang di Amerika 7 yang sudah ya. ship gitu, yang memang dia sudah display ada di kota masing-masing ya, Virginia, Kanada, Philadelphia. Tapi memang bukan di city center ya. Jadi mungkin kategorinya mungkin jadinya kayaknya sama sih Mbak Beb dengan di Jakarta sendiri deh gitu kan. Apa ya, community si Kala Squad ini banyaknya tuh Jakarta Selatan, Tangsel gitu kan. Jadi bukan pusat malah gitu ya. Mungkin di luar negeri juga kayaknya aku ngeliatnya kok kayak sama ya. Jadi kayak kalau di native-nya si center di New York misalnya itu di Manhattan-nya, aku malah adanya kayak di Brooklyn misalkan gitu, kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau di city center-nya memang sudah kental dengan high end brand ya Mbak ya gitu. Jadi memang ada di Virginia atau ada di Maryland gitu, ada di Philadelphia. Ya who knows gitu, mungkin after spreading the good news gitu ya. Mungkin bisa ke tengah nih bener, ya. Bisa ke jadi tengah. di pinggir-pinggir dulu nih, nanti ke nyasar baru gempur ke tengah. Tapi yang keren ya menurut saya ya, maksudnya ya kalau aku lihat nih sebenarnya kegigihannya kamu sih. Kegigihannya itu yang harus dicontoh ya, karena memang nggak semua brand founder itu bisa punya apa ya, mungkin energinya mesti banyak ya, dan mau adaptif sama perubahan dan melihat sebuah potensi itu selalu ada ya di depan mata. Kamu ke Jepang, di Singapura juga udah ada. Dalam 2 tahun ini tuh gercep banget gitu kan. Nah tapi sebenarnya dari semua itu ya, ini tadi ada bocoran nih, ternyata memang tetap cuannya sih di Indonesia. Gimana ceritanya nih? Ya. Jadi mungkin gini ya, mungkin kalau ada teman-teman brand founder yang nonton juga sih sebenarnya pasti tahu ya gitu, kalau memang lumbung padi kita di dalam negeri. Betul. Gitu kan Mbak. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri ya, karena memang kan jumlah number of customer-nya juga tidak akan pernah terlewati number yang ada di Indonesia kan. Gitu. Kalau saya tadi bicara misalnya soal si The Dandelion namanya si Dep Store yang ada di Virginia. Ya tahapannya memang jadi keren, ada branding di luar negeri gitu, atau misalkan ada di namanya The Doors, toko kita yang di Soho Broadway New York, di Manhattan. Itu kalau teman-teman ada yang berkesempatan ke Soho New York, itu ada di Broadway Street, itu ada toko rame-rame kita, dan ada concept store itu tuh ada Kala di situ. Ya mungkin masih niche marketnya masih yang memang hanya yang suka ke quirky-an. Iya, tapi kalau di Indonesia gitu, di lokal kayaknya apa ya, mungkin saya juga pengen sedikit nge-highlight ya bahwa modest it's not necessarily berhijab gitu. Karena modest itu kan the way our looks sopan, tidak mempertontonkan terlalu banyak yang terbuka. Tapi mungkin di Indonesia bahasa modest jadinya identik dengan orang berkerudung. Yes. Bener nggak sih? Betul, tapi correct me if I'm wrong ya, karena memang aku juga masih belajar. Persepsi yang ada di masyarakat market. memang betul. Aku lagi pengen memposisikan bahwa Kala the label ini bukan brand modest, brand modest berhijab. Jadi bukan yang berhijab juga very welcome untuk how to styling kan sebenarnya. Saya mengeluarkan contoh misalkan bralette, bisa dipakai ke pantai dengan pakai swimwear gitu, pakai bikini. Tapi bisa juga kalau yang berhijab dalamnya pakai kemeja kan, itu how to styling kan jadinya. Tapi
pengkategorian modest brand ini kan sangat kental di Indonesia ya. Jadi itu juga jadi challenge sebenarnya saat ini Mbak di Indonesia karena akan sangat berbeda ketika Calade Label disandingkan dengan brand modest yang lain yang benar-benar brand yang berhijab gitu. Karena memang totally different. Jadi memang gitu. lebih ready to wear apparel lah ya sebenarnya. Betul, ready to wear apparel. Bahkan pada saat kemarin contoh aku misalkan kolaborasi dengan Mbak Cathy Sharon atau dengan Cecilia. She not even a Muslim ya kan. Jadi benar-benar yang memang how to create kemodesan terhadap Mbak Cathy Sharon itu terlihat kan. Mbak Cathy kan baju juga tidak terbuka gitu dan sebagainya. Tapi the way Cecil pakai versatile gitu ya. The way Cecil pakai topnya yang smoke itu karena memang dia lagi main ke Italy, lagi summer, jadinya beda kan. Tapi kalau yang modest di dalamnya pakai manset misalkan dan sebagainya. Jadi benar-benar styling lah. How to styling sehingga akhirnya mau nggak mau secara market kan sangat besar di Indonesia. Jadi memang kalau bicara salesnya ada di mana ya tetap ada di sini gitu. Wow, jadi teman-teman, tapi nih ada juga nih sekarang tipsnya, maksudnya bukan tips ya, tapi insight mungkin teman-teman yang memang mau benar-benar masuk ke international market, nah itu juga harus hati-hati ya, karena kamu udah nih setahun yang lalu pada tahun yang kita ngobrol beda ya, maksudnya oh ya pengen ini apa segala macam, tapi setelah menjalani ya itu ada juga triknya ya, kayak gimana ya, mungkin bisa di-share juga nih buat international market. Siap-siap aja dengan ke exhaustitan dari mulai pendataan ya, karena selain memang harus ber-PT atau CV, baiknya PT sih ya sebetulnya. Memang legalitasnya paperwork legalitas harus sangat komprehensif betul. Perpajakan juga karena somehow ada due diligence juga dari beberapa depsor. Contoh kita lagi proses dengan Takashimaya Jepang gitu kan. Itu sampai semua fabric material kita tuh dia minta ISO-nya. Benar-benar si ISO-nya tuh diminta. Dan itu harus per artikel. Lalu si QC pass dari setiap, misalnya Mbak Baby ini kayaknya cotton poplin, memang dia juga organik karena dia 100% cotton, tidak pakai polyester, jadi kategori masih organik. Tapi beda dengan organic fabric yang saya pakai. Ini adalah tensile material 100% tensile fiber, lain gitu kan, dari sisi flowy bahan dan sebagainya, gramasi lain, cutting juga begitu jatuh ini lebih flawless gitu, ini lebih structure. Tapi QC passnya juga lain. Dan ini kan dua material fabric ini pun pabriknya beda, millsnya lain gitu. Sehingga QC pass detailingnya lain, kayak apakah merusak lingkungan atau pernah ada testing ke binatang kah pewarnanya, dan lain sebagainya, mencemari lingkungan nggak sih warna yang digunakan, tintanya bikin alergik nggak sih kalau dipakai sama bajunya, dipakai sama anak kecil atau bayi, karena kan ada hal-hal seperti itu tuh. Kita harus benar-benar hati-hati dan baca market yang mau dituju ya. Betul gitu. Jadi hati-hati bekerja sama dengan pabrik atau mills yang mau kita ajak kerjasama kalau kita memang mau keluar, mau benar-benar yakin gitu. Jadi benar-benar dari A sampai Z, nggak cuma sekedar mempersiapkan line sheet lah, harga berapa per kalian berapa, nggak cuma itu tuh kayak buntutnya aja sih, itu mudahnya gitu. Tapi produk developmentnya tuh sangat sampai ke sewing label juga kan. Sewing labelnya kan kalau misalnya Jepang kayak harus dalam bahasa Jepang dan harus ada dua bahasa stempel ya, alamat English betul. sama ini. Ya, lalu juga kayak ada kalau di Tencel gitu kan kita ada tag itunya kan, tag beneran legit. Kalau itu memang certified Tencel itu harus dilampirkan juga. Saya misalkan baju Tencel ini, baju ini ada 8 pattern misalnya yang nanti akan ada dijual, harus ada 8 sertifikat. Karena memang bentuknya itu kan kita apply. Ini saya sekalian cerita ya. Bener-bener ini penting nih soalnya. Kita misalkan saya ngeprint 10.000 meter bahan ini misalkan. Nah nanti itu PO yang saya dapatkan dari si pabrik printing ini, saya berikan ke Lenzing, PT Lenzing yang memang memproduksi palinnya Tencel. Saya register di webnya mereka, saya kontak ke mereka, saya udah beli bahan ini, kamu bikinkan sertifikat. Mereka keluarkan sertifikatnya dan mengeluarkan tag sejumlah dengan kalau 10.000 meter itu kira-kira jadi berapa baju. Bisa jadi 7.000 baju, dia akan persis berikan 7.000 tag. Gitu Mbak. Kebayang nggak kalau artikel saya ada 10 artikel dengan yang berbeda? You mari do the math. Wow. Dan memang mungkin harus legit itu ya gitu. Kalau memang sebenarnya well preparation sih sebenarnya kalau aku lihat. Jadi ke market luar tuh banyak hal yang mesti disiapin dulu. Gak cuman kita bayar show gitu kan, udah wow gitu, publikasi segala macam, tapi what next atau apa gitu kan. Dan kalau memang aku lihat Calade Label kan kamu memang melihat industrinya ya, industri ini kan mesti memang berkembang, not just a show gitu kan. Kamu ikut trade show, terus masuk ke B2B buyer segala macam, business matching, dan itu yang mesti memang dijadikan consideration untuk para brand owner.
ini tuh kita majuin industrinya sebenarnya gitu. Betul, kepengennya seperti itu ya, walaupun memang nggak mudah, tapi pengen nyoba sih kayak sementok apa sih brand Indo kalau mau masuk ke sana itu gitu, nggak cuma sekedar. Saya sangat appreciate sih sama banyak teman-teman brand yang ready dan udah go gitu, show gitu di Paris, di New York Fashion Week dan sebagainya. Sangat appreciate sama mereka. Cuma memang kebetulan mungkin direction dari brandnya berbeda-beda ya. Kalau saya mungkin tipenya, purpose-nya saya mungkin bukan yang ke show, tapi saya lebih ke trade-nya langsung gitu. Saya memang carinya langsung ke jalur distribusi gitu kan. Mungkin one at a time gitu, ketika memang jalur distribusinya sudah ada, bibit-bibit marketnya sudah ada, saya mungkin baru berani show deh gitu. Karena benar-benar saya udah punya fansnya, udah punya community base-nya. Dan sebenarnya channel distributionnya dulu dimatengin ya. Supaya mereka nanti belinya kemana sih gitu. Karena kalau misalkan kita abis ini show gitu di New York misalnya gitu kan, terus mau beli kirim dari Indonesia kan ciut ya, jauh ya gitu. Kalau sekarang kan saya sudah ada tokonya di Broadway gitu kan, beserta dengan brand yang lain. Jadi one day suatu saat punya rezeki untuk show, saya bisa dengan mudah meng-convince mereka silakan datang ke Broadway Street. Itu ada tokonya The Doors, baju saya jadi di sana. Jadi ekosistemnya disiapin dulu. Ya, jadi kayak hulu hilirnya mungkin berbeda ya dengan, tapi bukan berarti yang show itu berarti juga salah, enggak, itu juga betul gitu. Karena mungkin dimulainya dia show dulu ya. Atau memang mungkin mereka punya kepercayaan diri online aja kan gitu ya Mbak. Betul. Kan bisa juga kan kita dropship online juga gitu. Cuma saya lagi kemarin sempat berpikirnya kalau online itu pasti orang malas beli satu, kirimnya ke Amerika. Bea cukainya juga berapa gitu, kayak udah ganti season nih nanti datang bajunya gitu kan. Jadi sebulan 2 bulan kemudian ya. Iya, jadi pertimbangannya sangat banyak gitu. Jadi nggak ada yang salah di business matching ini karena memang tergantung brandnya, purpose-nya gimana, mau apa dulu gitu. Nah menariknya nih kalau ada label, kalau teman-teman lihat ya, kita ngomongin tadi online, offline segala macam. Strategi apa sih nih? Soalnya saya nggak pernah ngelihat nih kalau ada label di marketplace. Nah, ini pasti ada reason tersendiri kenapa as a brand founder ya gitu bener-bener nguatin justru di Instagram web store sama offline store yang kita bisa lihat ya di Jakarta aja tuh, Jakarta, Bali, Singapura, Amerika sama Tokyo ya, sama Bandung kan udah pasti kan, mulainya kan memang dari Bandung. Apa strategi khususnya itu atau alasan terbesarnya? Jadi sebenarnya gini sih, kenapa kala nggak di marketplace gitu kan? Kalaupun ada di marketplace mungkin lebih ke karena ada kontrak, misal contoh karena saya ada show di JFW, misalkan kan JFW kan sponsornya misal Lazada ya, harus ada dong di Lazada. Ya, kalau Blibli ada karena memang mereka beli wholesale. Jadi beli putus gitu. Jadi ada di Blibli, dia eksklusif barang itu ada di Blibli gitu. Kenapa sih? Karena memang pengen banget sih mengeducate customer untuk belanjanya di web store dengan di Instagram atau di WhatsApp. Karena pengen ada bonding tersendiri langsung yang bisa di create, di engage gitu dari tim saya, tim offline dan online saya ke teman-teman yang fansnya Kala ini si Kala Squad ini. Personal engagement lah ya. Ya, begitupun seperti di toko ya. Kenapa namanya bukan Kala Home? Kenapa namanya Kala Home bukan Kala Store atau toko Kala gitu? Kenapa namanya juga Kala Systems bukan SPG gitu kan? Karena memang pengen dibikin siapapun yang datang ke toko Kala itu berasa kayak di rumahnya, disapa, dia pakai nama, terus kayak di assist sedemikian rupa seperti lagi kalau kita datang ke high end brand store ya kan kayak duduk, minum dulu, diajak ngobrol dan sebagainya gitu. Jadi buat senyaman mungkin lah ya. Walaupun sebenarnya kan harga bajunya nggak mahal-mahal amat juga gitu kan, tapi memang how to treat mereka tuh benar-benar dibikin kayak squadnya kita gitu, kayak gengnya kita gitu, teman gitu, kayak bestie gitu. Bahkan ada banyak jadi customer yang kalau datang ke toko tuh yang kayak Mbak Maya mana ya, dia nyari Maya padahal Maya datangnya shiftnya siang misalkan. Si SPG yang di PIM itu juga benar-benar. Iya, misalkan kayak Mbak Maya, atau misalkan kalau ke Plaza Indo, aku udah janjian sama Mbak Viva gitu kan. Jadi memang kayak mereka sudah punya personal shopper sendiri benar, dan itu kan unik ya, mungkin masih jarang kalau di local brand dibikin begitu. Kalau di high end brand saya yakin semuanya udah pasti begitu. Kita punya personal shopper sendiri yang ngirimin katalog sebelum waktunya launching dan sebagainya. Itu part of dari privilege-nya mereka gitu. Jadi how to display the goods juga di toko juga dibikin nggak sembarangan, rapet banget sampai susah dibukanya kan, itu juga agak kepenuhan. Jadi kan visual displaying juga penting. Betul, jadi merchandising visual display juga kita rolling setiap 1 minggu sekali supaya kalau orang datang ke toko walaupun belum ada new release tapi ngelihatnya displaynya baru gitu, kayak rawingnya lain gitu, di moving gitu kan, kayak yang di
manekin juga beda dan lain Betul. sebagainya gitu. Kita juga tipe yang suka banget ngedandanin toko tuh kayak rumah pakai karpet, pakai tanaman gitu-gitu, jadi kayak Homey feel banget like home ya. gitu. Gitu. Next makanya salah satu pengembangan kita nanti akan jadi ada ke furniture itu. Jadi benar-benar dibikin can't wait really ya itu pasti. benar-benar jadi home sebenar-benarnya gitu loh, ada sofa. Kayak karpetnya pasti aku pengen sih, pengen beli. Stay tuned. Nah tapi jadi itu benar-benar salah satu strateginya Kala juga ya untuk ada di online. Ya. Di rumah kamu sendiri web store-nya, Instagram saat ini sama offline store. Jadi kalau kita mungkin kemarin kita TBF sempat juga bahas tentang O2O commerce, mungkin ini adalah salah satu percontohan yang dimana O2O commerce ini bisa berjalan sinergi. Iya, Betul. betul. Online to offline-nya bener banget. Online to Jadi offline ya. bukan berarti tidak ada di e-commerce nggak ada challenge ya, pengen sih gitu. Cuma kadang-kadang kita pengeksklusifan terhadap produknya lebih ke kayak biar dia ngobrol deh sama kita, biar dia kalau di web store dia bisa pakai kode sendiri yang memang kalau ada dapat betul. diskon dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin someday kita bisa Akan juga di ini coba ya, di sana. Nah kan Kala ini ya itu sangat identik dengan quirky print. Gimana caranya supaya kamu nih, ini kan banyak banget terjadi pada brand-brand di umumnya ya, pasti ngelihat oh wah gila itu motifnya Kala tuh hype banget langsung nih tiba-tiba massive gitu kan. Nah itu betul, gimana kamu sering memprotek terjadi. itu atau kamu itu kita nggak bisa kontrol karena ini bisnis industri kan, pasti nanti printing di market pasti oh itu laku nih misalnya langsung nih, padahal kamu sebenarnya ada ilustrator sendiri yang buat gitu. Nah terus gimana? Itu sampai sekarang masih terjadi, tapi dulu ketika pandemi itu yang paling parah sih, Paling penjiplakan parah ya, gitu. Name it deh gitu di Copycat negara mana banget pun, ya, copycat bener-bener. itu mah selalu terjadi gitu kan. Bahkan bisa jadi yang kayak zaman dulu tuh kalau dipakai sama selebriti yang mass itu pasti copycatnya akan sangat mudah terjadi. Tapi kalau dipakainya sama yang bukan artis mass, misal contoh gini, Laudia Cynthia Bella pakai waktu itu bajuku yang doodle gitu, itu nggak sampai seminggu Udah langsung ada di market. udah ada copycat di market. Jadi mungkin karena coveragenya Mbak Bella itu sedemikian luas dan Nasional besar gitu, instead of misalkan kita bekerja sama dengan Cecilia lah misalnya. atau salah siapa. satu KOL lah kan, KOL. mungkin memang marketnya hanya ada di kota besar saja di Jakarta gitu, mungkin jadinya si yang copycat ini mungkin membaca oke, berarti kalaupun ada yang beli barang palsunya dia cuman hanya ada warga Jakarta, which is di kategorinya fansnya Sisil juga nggak mau beli yang palsu kali kan gitu ya. Jadi memang Tapi itu nggak bisa dihindari. Nggak bisa Mbak. How do you deal with it? Ya anjing menggonggong yang keren berlalu sih, kita keep going produksi. Makanya kenapa tadi Mbak sempat sampaikan bahwa setiap bulan Kala selalu rilis sesuatu yang baru supaya siapapun yang copycat itu capek gitu, gonggongin kita terus ya silakan gitu. Tapi kita keep itu sih continue. sebenarnya yang tadi yang aku mungkin bisa jadi masukan juga para brand owner ya, kita nggak perlu takut untuk dijiplak sebenarnya. Tapi what we do next sebenarnya, ini kalau dilihat totalnya dalam setahun dia ada 24 kali collection, which is itu sebulan dua kali sih. How to keep up dengan kecepatan itu ya, tapi kan itu semuanya di plan sebenarnya ya kan ya. Jadi nggak usah kita kalau kita terlalu musingin sama kompetitor, dia ngejiplak, kitanya nggak bisa moving forward, bener nggak? Tapi justru kita fokus sama koleksi kita, berarti koleksi kita menginspirasi koleksi lain, dan kita what we do next sebenarnya gitu kan, moving forward harus. Dan ini sebenarnya makanya tadi aku ngeliat sempat aku tanya ini berapa sih setahun 24 kali, berarti sebulan 2 kali gitu, dan itu berarti kan benar-benar planning ya, harus matang, eksekusinya juga matang. Gitu. Aku tuh jadi untuk koleksi 1 tahun itu sampai dengan Desember biasanya per Maret itu udah settle, udah selesai gitu. Terutama jelang Lebaran ya, karena Lebaran kan peak season setiap tahun tuh pasti Lebaran. Semuanya spending kan? Pasti spending kalau di Lebaran. Jadi biasanya kayak contoh tahun ini sekarang udah masuk ke bulan Juni gitu kan. Saya tuh sampai Desember tuh udah full activity-nya, apa yang akan di launch setiap bulannya, mau rilisnya kapan. Justru lebih enak teman-teman kalau bikin campaign kalau bikin planning yang matang tuh campaignnya tuh nggak buru-buru. Photoshootnya kapan, mulai diatur ya berarti ya. Katalog buat VIP duluan kirim kapan, KOL duluan pakai kapan, lalu ada di toko kapan dan sebagainya. Bahkan apalagi saya sekarang kan harus ada waktu untuk pengiriman ke Amerika sama ke Jepang. Itu kan juga shipping time-nya kan lumayan ya, supaya ketika launching di Indonesia, di negara-negara itu juga ada logistiknya betul. Jadi itu kan cukup jelimet ya sebenarnya gitu kalau ngomongin logistik gitu. Dan
Terus bicara masalah fabric juga kan. Oh iya, ketersediaan fabric. Ketersediaan fabric juga karena kita kan mesti secure. Apalagi kalau misalnya kita bisa bicara soal si material ini, misalnya kan macam-macam ada organik lah. Ya kan ada viscose kan, ada Ecovero, ada banyak lah, ada APL dan nggak cuma Tencel kan itu kan brand ya gitu. Tapi kita kan harus booking grade ya. Grade itu jadi kayak bahan baku gitu yang akan kita booking selama 1 tahun, misalnya sekian puluh ribu yard gitu, supaya ketersediaan kain ini aman sampai akhir tahun. Karena kalau kita belinya cuma sedikit-sedikit, bisa jadi tiba-tiba abis Maret saya mau beli lagi buat Mei, udah nggak ada ya stoknya, habis ya gitu kan, karena memang kamu nggak booking sampai akhir tahun. Tapi memang itu part of dari cash flow juga sih ya, gitu harus pintar-pintar menghitung supaya nggak boncos sampai di akhir karena kita sudah booking sampai dengan Desember. Tapi kamu jadinya stok barang kan? Stok kain. Stok grade, stok grade kain. Tapi itu juga part of dari negotiation dengan mills. Kalau memang kita sudah berhubungan baik sama millsnya, stok grade kain itu bisa kita book sampai akhir tahun, tapi kita payment bisa buy dengan apa yang kita pakai. Yes, gitu. Tapi kalau mungkin brand baru yang belum kenal banget, mungkin biasanya bayar di depan. Nah itu tuh yang biasanya berat banget gitu kan. Awal-awal saya juga di berapa ya, 6 bulan pertama saya juga bayar di depan sih, setelah memperlihatkan komitmen sama millsnya. Pembuktian lah ya. Betul, baru bisa akhirnya booking, bayarnya hanya per pemakaian dan seperti biasa kita sebagai pengaturan cash flow yang baik bayarnya kontrabon ya 45 hari. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya bisa didiskusikan dengan para pabrik mills ya. Karena kan mereka jadi partner sebenarnya. Nah ini ngomong-ngomong, ini banyak banget yang dikerjain kan, mulai dari yang offline, buka toko apa segala macam ini. Emang timnya berapa sih ngomong-ngomong? Timnya lumayan sih. Sekarang udah growing berapa coba? Kalau tim in-house itu sebenarnya cuman 16 orang. 16 orang. Tapi semua divisi udah legit lah ya, marketing, sales, terus udah gitu offline, online. Yes, 16 orang. Karena aku tipe brand founder yang nggak betah lihat ada orang idle gitu loh. Kayak misal ya contoh ada adminnya website, kan website nggak ramai setiap hari kan gitu kan. Pasti akan selalu ramainya yang admin yang di WhatsApp atau yang baru launching gitu kan. Jadi akhirnya si admin yang di website ini juga akhirnya harus mau juga dia untuk bisa supervisi tim packing. Jadi tim packing itu nggak harus ngambil lagi 1 orang gitu untuk supervisi, tapi bisa jadi dia juga. Jadi tapi mungkin itu juga part dari negosiasi dengan staffnya ya. Jadi makanya staff saya tuh hitungannya nggak gemuk sih Mbak, 16 orang tuh kayak udah finance, udah marketing, udah tim kreatif, udah produksi, multifungsi sih. Jadi ini CEO-nya aja multifungsi. Chief Everything Officer ya kamu iya betul, Chief Everything Officer ya, everything banget deh semuanya. Itu garisnya tuh tipis banget sama pelit sebenarnya. Nggak, tapi emang kalau aku ngeliat kamu tipe, kan ini semuanya dimulai dari lesson learn ya, kamu mulai sendiri, tapi ngelihat profilingnya Kala Home ya, kalau aku datang tuh experience-nya kan kamu semuanya pasti itu benar-benar dari matanya Yeri sebagai founder, sebagai CEO dong, ya kan, standarnya begini apa segala macam itu kan yang mungkin kalau teman-teman belajar fashion business ya nggak didapat sebenarnya itu by experience. Saya nggak sekolah bisnis juga malahan. Jam terbang ya Bo. Jam terbang. Saya malah nggak sekolah bisnis sama sekali kan, nggak sekolah fashion, nggak inilah ya. Saya bikin pattern juga otodidak. Saya beli iPad, saya belajar dari YouTube dan saya bisa gambar ini, saya bisa gambar ini. Jadi benar-benar belajar. Semua tuh bisa dipelajari gitu, asal mau gitu kan. Dan kebetulan saya suka. Kalau misalnya nggak suka kan paksa ya jadinya. Jadi tapi sebelum kamu punya bisnis EO, sekarang enakan bisnis EO apa fashion? Sekarang sebenarnya lagi seneng ngerjain EO lagi. Karena fashion udah kebaca nih Mas ya. Kebaca. Maksudnya trennya dan yang tadi aku bilang kan sampai Desember tuh udah tahu mau ngapain aja. Jadi kan ada waktu-waktu tertentu yang bisa diisi dengan kegiatan lain, makanya kayaknya nggak bisa diem soalnya. Aries Bu, terus aja seradak seruduk kan kita bertanduk. Jadi maksudku apa yang bisa dilakukan yang tadi, makanya saya juga nggak senang lihat anak kantor idle karena saya juga nggak idle gitu. Apa yang bisa dilakukan? Kamu jadi buat juggling lah ya, sebenarnya bisa ngerjain yang lain. Terus gini sih Mbak, mungkin ada sedikit sharing juga nih buat teman-teman di rumah tuh, kayak kalau jadi businesspreneur gini gitu kan. Harus bisa 360 A sampai Z, harus bisa, bener deh, serius deh. Nah, ya kan ini juga Kala kan all the collection kita juga arah ke sustainable business ya. Nggak cuman soal fabric, tapi sustainable about mindset dan movement sebenarnya, dan continuity. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana sih
sustainable fabric ini ataupun yang ya kan brokoli kamu bilang ini kan cotton, tencel segala macam itu kan yang memang mereka sadar fashion. Bagaimana dengan customer yang tidak sadar nih, gitu kan? Nah, tapi perlahan kan kita mesti memang bikin impact ya sebenarnya. Nah, gimana so far? So far sih sebenarnya gini sih Mbak, how to campaign memang penting di sosial media ya, terutama how to communicate ketika kita pakai produknya. Betul. Gitu. Jadi misal contoh gini. Proven lah ya, kita buktikan sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak harus ngeposting ini ada moisture management di mana kalau ini tuh benar-benar biodegradable, kalau dipotong masukin atau ke soil di tanah bisa langsung 60 hari gitu. akan decomposing atau terurai. Orang juga kayak pose deh, paling kan gitu kan. Tapi mungkin lebih ke kayak pakai di Bali di pantai yang lebih panas banget, atau misalnya sekarang orang lagi beramai-ramai pergi ke Bangkok gitu kan, lagi ramai banget ke sana. Dan itu panas banget. Pakai deh tuh bajunya, berasa apek nggak? Berasa bau badan apa enggak gitu? Iya nggak sih gitu. Itu dengan sendirinya bisa proven gitu kalau memang produk kita sebaik itu. Nah, karena itu menggunakan material ABCD tadi itu. Jadi memang orang Indonesia terutama kayak tidak rajin membaca kan ya. Dan stokis sekarang udah kayak menurut mereka ya udahlah ya. Jadi tapi proven caption tuh kayak enggak, terutama proven yang dilakukan atau dirasain sama inner circle-nya. Nah, menarik satu lagi nih ya soal Kala Squad. Nah, ini nih menurut saya salah satu memang dari yang kita punya brand DNA yang kuat, memang this is not just a brand, this is community, itu turunnya ke dalam semua tone of voice, terus kemudian tampilan presence-nya di media sosial itu memang berasa banget sih. Jadi relevan, relatable, karena memang si Kala Squad ini yang menjadi marketing berjalannya Kala sebenarnya. Mulai kemarin ada yang Adidas X Kala segala macam itu semua pada pakai, karena itu Kala Squad ini tuh memang gimana kamu maintainnya sih, atau memang ada approaching khusus? Dari awal sih memang tidak dibentuk ya Mbak, memang mereka organik terbentuk dengan sendirinya. Bahkan nama Kala Squad juga bukan saya yang bikin, tiba-tiba ada hashtag Kala Squad. Jadi kayak aku juga nggak tahu, waktu itu sempat dikasih tahu sama Dila ada broadcasternya si Emera Media. Kala Squad itu kamu ya gitu. Hah? Kala Squad, aku apa tuh gitu kan? Ternyata udah ada beberapa foto-foto customer yang pakai hashtag itu, jadi aku juga nggak tahu, jadi kayak lucu ya gitu. Jadi organik ya, aku yang bikin ininya benar-benar organik. Terus kayak ya, saling tag, saling berteman. Bahkan sekarang tuh ada beberapa WhatsApp grup yang kayak Kala Squad Tangsel, Kala Squad Depok gitu loh. Sampai akhirnya suami-suaminya mereka berteman gitu, mereka jadi kemarin kayak jadi community base bareng, ya. Iya, jadi community base gitu. Jadi piknik bareng, tiba-tiba mereka arisan bareng, bowling bareng, bikin tenis bareng. Aku yang sampai gitu, aku tuh suka sering diundang gitu, kayak beda di Jakarta ya, kita lagi mau makan siang sama geng Kala Squad ini, aku tuh terharu gitu kan. Kayak memang how to maintain sebenarnya tidak neko-neko. Aku bukan tipe yang ngebeli-beli temen atau ngebeli-beli community ya. Jadi memang bukan yang aku serve berjalan gitu aja ya, benar. Iya, bukan yang di serve dibikinin activity yang fancy atau apa, karena aku juga nggak mampu melakukan itu dari sisi waktu ya. Betul. Gitu kan. Community base itu sekarang berapa? Ada nggak jumlahnya? Jangan-jangan ada sih, sampai 5.000. Total sih ada 22.000 kalau dilihat dari database ya. Tapi yang aktif itu 17.000 kan. Kita pakai apa ya, ada provider lah yang memang ngurusin database kita. Per kemarin lebaran itu udah 22.000, tapi setelah kita telusuri itu yang aktif hanya 17. Mungkin sisa yang 5.000-nya mungkin entah double kontak, atau dia mungkin dibeliin atau apa gitu ya, atau hadiah atau apa segala macam. Tapi kebayang gak sih opportunity-nya itu ternyata masih sangat banyak, karena dalam 1 bulan sales yang terjadi itu nggak sampai 17.000 orang kan yang beli kan. Mungkin karena repeat-repeatnya itu terjadi yang terlibat jadinya 5.000 orang mungkin gitu. Tapi kan kayak kebayang gak sih gapnya masih sangat luas dan besar. Makanya balik lagi ke part awal tadi yang ditanya, salesnya sebenarnya ada di mana ya? Ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Tapi kalau base-nya market share-nya yang paling besar tetap Jakarta, Bandung? Jakarta gitu ya. Jakartanya spesifik Jaksel dan Tangsel. Banyaknya Jaksel, Tangsel. Karena memang kan ibu rumah tangga ya banyaknya ya. Ke komunitas juga kan, bukan yang memang bener-bener yang di Serang gitu loh. Iya, Depok apa segala macam, Bogor ya gitu.
Ya ini nggak berasa ya ternyata ya kita ngobrol ini udah lumayan ya kan. Pertanyaan terakhir, ya kan sebelum kita quick question. Gimana ya ngeliat Kala 5 tahun ke depan? Oke. Bismillah kalau 5 tahun ke depan akunya yang pasti mungkin sudah nggak podcast. Akunya yang udah nonton podcast aja di Bali mungkin sambil minum margarita ya lihat podcastnya. Bukan Mbak Bebi juga datang podcast anaknya kali ya gitu. Tapi yang pasti Kala 5 tahun ke depan pengennya tetap punya Kala Squad yang lebih besar lagi dari ini. Mungkin bukan kalau sekarang ibunya mungkin 5 tahun ke depan regenerasi betul. Terus dari sisi brand pengennya memang ada di mana sih pengennya? Pengennya tuh ada di mana? Aku tuh memang sangat suka banget sama negara Jepang ya. Jadi kayaknya tuh apa ya? Aku tuh pengen besar dan ada di sana benar-benar. Recognition-nya sebenarnya maunya ada di Jepang nih sebenarnya. Iya, makanya lagi sangat mulai mengusahakan. dari Dep Store. Iya. Berarti punya toko dong di betul. Jepang. Aku tuh memang independent store. Iya, lagi nge-mapping ke sana, pengen ada toko di Harajuku, lalu pengen punya Kala Squad versi Jepang yang di Tokyo gitu. New York buat aku memang sangat cocok dengan culture-nya Kala juga kan banyak black people yang memang pakai cult lah ya. Yang cult gitu. Cuman how to entertain mereka tuh lebih sulit. Betul. Iya kan, karena di US tuh kayak dari sisi engagement tuh udah lain gitu, udah beyond banget gitu. Tapi kalau di Jepang tuh karena mungkin masih Asia ya. Jadi aku kalau 5 tahun ke depan aku tuh pengen udah besar di Jepang sebenarnya, pengen banget ya. Tapi kamunya di Bali. Akunya mungkin sudah tinggal di Kyoto. Sumpah ya 5 tahun lagi nanti kita siarin ulang ini ya, bener gak boleh ulang ya. Amin kencang ya kan. Aduh thank you banget loh ya. Ini seneng banget bisa ngobrol panjang sama Yeri Afriani, founder, Chief Everything Officer dari Kala The Label. Nanti CEO-nya harus udah siapa gitu ya. Kamu as a founder aja harusnya ya kan. Bismillah. Amin. Nah, quick question, simple. Oke. 1, margarita or sake? Sake. Okay. Are you more a thinker or doer? Doer. Okay. Online or offline? Offline Ya. Okay. Ibu-ibu. 3 kata tentang komunitas Kala The Label apa? Describing komunitas Kala The Label community. Kala Squad ya. Kala Squad. Mature. Playful. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Luar biasa bener-bener. Ada mati. Pokoknya pertama kali keluar harus punya nih. Jadi, nah ini koleksi Kala The Label X Andin ya, yang diluncurkan tanggal 25 Juni. Ini akan ada di showcase-nya di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia Atrium lantai 4. Betul. Dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi nanti bakal ada 30 model dengan different body of type yang memang dibikin seru-seruan aja karena itu part of dari our engagement sama si Kala Squad juga. Jadi Kala Squad juga lah ya. Ya, si Kala Squad juga akan ikut jadi model ada di runway gitu biar ada pengalaman baru. Bocoran tahun ini tuh ada kolaborasi siapa yang atau gimana gitu yang belum pernah atau apa? Ada sama ada 2 surprise sebenarnya di September dan Desember. Dua-duanya belum pernah si kolaborasinya dan agak niche gitu, pengennya dibikin jadi seperti kayak waktu Sigi juga kan orang nggak terlalu dia bukan selebriti yang gitu. Jadi kita pengen coba tap ke sana gitu dan ada satu juga yang nanti tapi awal tahun depan mungkin ya, ada satu lagi yang masuknya ke Januari yang kolaborasi dengan salah satu artisan gitu yang memang dia bukan pelaku bisnis fashion gitu tapi benar-benar sesuatu yang berbeda. Thank you banget ya, thank you banget. Makasih banget Mbak Beb, thank you banget. Sukses terus buat Kala The Label. Pokoknya pengen lihat Kala maju terus. Banyak banget bikin project-project yang memang bisa menginfluence ya. Amin. Dan balik lagi teman-teman tadi kita harus melihat sesuatu yang segala sesuatunya tuh positive vibes dulu ya. Jangan anggap ini sebagai obstacle tapi justru sebagai opportunity. Thank you so much. Dan fashion is nothing without ecosystem. Bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram
at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.